Jadi pemirsa, ya, waktu terus berjalan, waktu terus bergulir, tetapi penegakan hukum semakin hancur, ya. Penegakan hukum, saya juga bingung ini, kok tidak ada orang-orang lagi yang meneriakkan untuk membebaskan ketujuh terpidana seumur hidup yang sekarang masih mendekam di penjara, ya, kasus Vina Cirebon, ya. Semua dulu seolah-olah, ya, saya pakai kata seolah-olah, ya, mendukung pada saat viral kemarin, ya, terus semua seolah-olah mendukung, mensupport, tetapi setelah PK-nya ini ditolak, kita move on dan kita lupa, ya, bahwa ada 7 nyawa manusia di lapas atau penjara Cirebon sana yang masih memerlukan suara kita, ya. Kalau suara kita viral pun belum tentu pemerintah atau pemilik yang sekarang memiliki kewenangan itu mau melakukan sesuatu, apalagi kalau masyarakat diam, ya. Saya kasihan kepada ya, ketujuh terpidana ini sekarang, ya. Bagaimanapun kita sibuk dengan banyak masalah dan kehidupan kita, mengurusin masalah ijazah Jokowi Dodo, terus Fufu Fafa dan lainnya. Ini yang mendesak, yang terutama mendesak. Makanya ketika saya dihubungi oleh Bang Muchtar Effendi kemarin, ya, 2 hari yang lalu, ya, pengacaranya Widi, ya, kalau nggak salah, dan Peggy Setiawan saat itu menelpon saya terus mengatakan akan ada rencana membuat film dokumenter pro bono. Waduh, saya setuju sekali itu dan saya dukung, ya, untuk menggugah kembali kesadaran publik, menggugah kembali ingatan publik bahwa ada 6 orang di agak backlight, ya. 8 orang, ya. 7 orang, yang 1 orang Sakatata udah keluar, ya. Masih ada 7 orang lagi di penjara, ya. Jadi ketika saya ditelepon oleh Bang Muchtar Effendi, wah, saya senang sekali dan menyambut, gitu loh. Dan katanya itu filmnya dokumenter untuk melawan film kemarin itu, Vina Cirebon juga, yang sebelumnya, untuk melawan karena bertentangan dengan fakta-fakta yang ada di pengadilan saat itu, ya, bahwa ada dua orang atau 3 orang itu yang memberikan kesaksian palsu. Siapa namanya, ya, saya udah lupa karena berjalannya waktu, ya, udah lupa siapa, ya, yang kemarin itu siap di penjara itu. Itu siapa, teman-teman? Anaknya Pak RT masih satu. Putranya Pak RT, tetapi dia tidak mengaku. Terus ada yang lain, siapa, teman-teman, supaya kita suarakan lagi terus ini, ya. Kalau saya sudah pernah sih menyampaikan ketika jumpa dengan Bang Sahganda Nenggolan, itu 2 kali saya sampaikan, ya. Udah 2-3 kali saya ketemu sama Bang Sahganda, kebetulan dekat dengan Bang Dasko, ya, Supni Dasko, supaya memerhatikan nasib ke-7 terpidana Vina Cirebon yang merupakan rekayasa polisi, ya, rekayasa kepolisian dan rekayasa kejaksaan dan kehakiman. Karena saya katakan kepada Bang Sahganda, Aib itu yang nggak ngaku juga, ada yang mengaku itu, yang Dede, satu lagi, Dede yang mengaku, ya, siap di penjara bahkan karena dia memberikan keterangan dusta, keterangan bohong yang mengkriminalkan ke-8 terpidana tersebut. Selain Dede siapa lagi? Ya, dan saya masih lupa ingat soalnya sudah berjalannya waktu, ya, udah hampir setahun, ya. Udah lebih Juli. Jadi ketika Bang Muchtar Effendi itu menghubungi saya, waduh, bagus banget, itu yang saya tunggu-tunggu. Dan saya katakan kalau bisa sebelum diadakan atau diselenggarakan film dokumenter tersebut, kalau bisa didokumentasikan, gitu loh. Kan belum ada buku yang menjelaskan tentang fakta-fakta di persidangan apa saja, gitu. Itu harusnya dibukukan, gitu, oleh para pengacaranya, sehingga nanti ketika film dokumenter itu muncul, ya, atau terbit,
Nah, buku itu bisa menemani, bisa menjelaskan lebih detail gitu. Itu masukan saya sih kepada Bang Muhtar Effendi. Sehingga ini bisa menggugah kembali ingatan publik ya, karena ingatan publik ini di Indonesia ini cepat amnesia ya, bisa beralih isu cepat sekali ya. Kemarin isu ijazah Joko Widodo begitu memuncak setelah ada demo-demo, apalagi ada anarkis yang menyebabkan korban jiwa 10 orang, ya sudah teralihkan sekarang, perginya redup ya. Apalagi tentang nasib ketujuh terpidana yang masih seumur hidup di penjara ini ya, publik sudah bergeser perhatiannya, dan sekarang juga ekonomi sedang susah, jadi rakyat disibukkan dengan bertahan hidup ya, survival mode bertahan hidup semua kebanyakan rakyat Indonesia. Jadi terlupakanlah mereka-mereka ini ya, yang sekarang masih menumpukan harapannya. Kemarin ketika saya berjumpa dengan Bang Sahgan dan Nenggolan, sudah saya bilang ya, 3 kali saya ketemu Bang Sahgan dan Nenggolan. Pertama di Forum Keadilan TV, yang kedua di Kompas TV, yang ketiga di kantornya abang itu ya, beliau. Selalu saya ingatkan ke Bang Sahgan dan Nenggolan untuk mengingat, membuat tim pencari fakta sendiri untuk mereview gitu loh, mereview apa yang salah dengan kasus Vina Cirebon ini, yang mereka ini ditangkap sedemikian rupa, terus dilakukan penyiksaan oleh polisi-polisi seperti Ibtu Rudiana dan lainnya ya. Nanti gitu kita kupas terus ini untuk mengingatkan. Dan saya ada seseorang lah yang merupakan keluarga dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Saya sudah ceritakan juga ini kepada salah seorang anggota keluarga lah Pak Prabowo Subianto ya, saya nggak bisa sebutkan saat ini, supaya menyampaikan hal ini kepada Pak Prabowo Subianto, bahwa di Cirebon ya ada 7 korban rekayasa penegakan hukum, di mana hasil digital forensik ekstraksi SMS ya pukul 22.14.10 itu komunikasi antara almarhumah Vina mau kepada Widi itu masih ada, bahkan hasil forensik itu dari digital forensik Polda Jabar, dan tidak dipakai dalam rekonstruksi maupun dalam persidangan untuk menjadi pertimbangan. Padahal kalau itu dipertimbangkan tentu Liga Akbar ya, Dede dan Liga Akbar. Liga Akbar, Dede sama Aep. Iya, tetapi Aep nggak sadar, masih bertahan. Tetapi Dede dan Liga Akbar sudah tobat. Mereka mengakui mereka memberikan kesaksian palsu saat itu ya. Jadi itulah, tadi sampai mana sih? Lupa gue, dipotong. Nah padahal kalau bukti forensik itu dihadirkan tentu bisa membebaskan mereka. Ya, inilah penegakan hukum di Indonesia. Bukti forensik yang bisa membebaskan mereka ini malah justru tidak dihadirkan di persidangan, saudara. Jadi ini bisa menimpa siapa saja kalau kondisi penegakan hukum di Indonesia itu hancur ya di zaman Joko Widodo tahun 2016 ini, tahun kedua Joko Widodo jadi presiden ya. Nah, biar kita ingatkan kembali ya kita ingatkan kembali ya ke 7 terpidana, 8 ya, 7 ya. Jaya dalam penjara. Jaya alias Kliwon, Supriyanto alias Kasdul. Kalau saya salah ini ya, ingatkan. Eka Sandi alias Tiwul, Hadi Saputra alias Bolang, Eko Ramadhani alias Koplak, Sudirman, ya, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, Saka Tatal, pelaku di bawah umur, katanya mendapatkan hukuman 8 tahun penjara dan sekarang sudah bebas bersyarat ya. Nah, waktu bertemu dengan Bang Sahgan dan Nenggolan supaya disampaikanlah gitu lewat Bang Dasko, supaya dicari terobosan hukum bagaimana ini menyelesaikan ini ya. Kasihan ke-7 terpidana ya, apakah diberikan nanti terobosan hukum, direview lagi untuk PK kedua supaya dipertimbangkan digital forensik dari Polda Jabar itu yang bisa membebaskan mereka ya. Dan kita sangat sayangkan ya, makanya kita ingin Kapolri Listio Sigit Prabowo ini secepatnya untuk diganti, karena kemarin di kasus Vina Cirebon ini sempat berjanji akan dibuat setelah dibuat atau disusun tim sus yang terdiri dari Kabareskrim,
propam dan lain-lain, tetapi hasilnya nol ya. Sampai sekarang tidak ada sama sekali hasilnya. Jadi kalau bisa ya secepatnya lah Pak Prabowo Subianto diganti Kapolri ini ya, yang nir prestasi ya, tanpa prestasi sama sekali. Pak Pasren, Kavi yang memberatkan saksi memberatkan. Oh, Pasren ya. ART Pasren, Kavi. Kavi. Iya. Kavi Pasren itu yang tetap memegang. Pak Pasren, Pak RT. Pak RT, Pak Pasren. Kavi itu putranya. Kavi ya, memberatkan. Terus Ya. yang masih tetap AEP 3 ya. Terus yang sudah mencabut keterangan palsunya adalah Liga Akbar dan Dede ya. Dan dan Dede siap bahkan untuk dipenjara ya kan. Untuk menebus kesalahannya, kebohongannya. Jadi begitulah saudara-saudara ya. Aduh, kita masih sedih ini penegakan hukum di Indonesia ini ya. Jadi masih begini-gini aja hukum di Indonesia ini. Jadi kalau kita nggak bersuara ya, kita sudah bersuara pun belum tentu didengarkan, apalagi kalau kita diam. Ya kan, kalau kita diam ya nggak tahu lagi ya. Oleh karena itu saya sambut baik ya telepon dari pemberitahuan dari Bang Muhtar Effendi, ada katanya seorang produser dari Jakarta yang ingin membuatkan film dokumenter secara pro bono. Saya dukung ya, tidak ada bayaran gitu ya kan, saya dukung banget itu. Bagi kalian yang belum pernah mendengarkan atau lupa ya, lupa dengan kejadian ini, saya pun sudah lupa karena nggak kita baca-baca lagi ya. Jadi karena ya kasus penyiksaan, coba kita baca ini ya. Kasus penyiksaan terhadap 8 terpidana dalam kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita alias Vina dan Muhammad Rizky Rudiana alias Eki di Cirebon telah menjadi sorotan publik dan menimbulkan keprihatinan mendalam. Pada 27 Agustus 2016 Eki dan Vina ditemukan ditemukan tewas di atas jembatan layang Kepompongan, Talun, Kabupaten Cirebon. Awalnya polisi menganggapnya sebagai kecelakaan lalu lintas, namun belakangan terungkap bahwa keduanya dibunuh secara keji oleh sekelompok geng motor, kata polisi akhirnya. Para pelaku kemudian membuang tubuh korban agar tampak seperti kecelakaan tunggal. Inilah yang dituduhkan kepada 8 terpidana tersebut. Apa? Ya. Udah. Dibelakangi lampu ya kan. Setelah penyelidikan, polisi menangkap 8 orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan tersebut. 7 diantaranya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sementara itu Saka Tatal yang masih di bawah umur saat kejadian dijatuhi 8 tahun penjara. Namun dalam proses penyidikan dan persidangan muncul dugaan bahwa para terpidana mengalami penyiksaan. Ya. Dan ini sudah diungkapkan oleh ke-8 terpidana tersebut di sidang PK kemarin ya, tahun lalu ya, sudah. Bulan berapa itu? Bulan 7 ya, Juli. Ya, tuh lupa kan. Yang oke. Namun dalam proses penyelidikan dan persidangan muncul dugaan bahwa para terpidana mengalami penyiksaan fisik dan psikologis yang berat oleh aparat kepolisian, termasuk oleh Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari salah satu korban Muhammad Rizky Rudiana. Para terpidana mengaku dipaksa mengaku ya, dan memberikan keterangan palsu selama proses penyidikan. Mereka menyebutkan bahwa mereka disiksa dengan cara dipukul, ditendang, dan disetrum. Penolakan PK tanggal 16 Desember 2024. Ya, bentar. Beberapa diantaranya juga mengalami tekanan psikologis yang berat. Ya. Seperti diancam akan dibunuh atau keluarganya akan disakiti jika tidak mengaku. Kondisi ini membuat mereka terpaksa memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk menghindari kekerasan lebih lanjut. Ya. Sidang peninjauan kembali yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada 11 September 2024 menjadi momentum penting bagi para terpidana untuk mengungkapkan penderitaan yang mereka alami. Dalam sidang tersebut, mereka menghadirkan 15 saksi yang memberikan kesaksian mengenai penyiksaan yang terjadi.
Selain itu, tim kuasa hukum dari Peradi juga melaporkan dugaan kesaksian palsu yang diberikan oleh Ibtu Rudiana kepada Bareskrim Polri. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana tersebut, termasuk layanan pemenuhan hak prosedural, perlindungan fisik, dan rehabilitasi psikologis. LPSK juga memberikan pendampingan hukum untuk membantu mereka dalam proses hukum yang sedang berlangsung, ya. Dugaan penyiksaan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai profesionalisme dan integritas aparat kepolisian dalam menangani kasus hukum. Ya, tetapi tetap aja ya Listio Sigit Prabowo itu tidak berkembang, ya. Yang telah katanya membentuk tim khusus, tapi hasilnya sampai sekarang nihil. Terbiasa orang itu nggak bisa dipegang omongannya. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga merusak citra institusi kepolisian di mata publik. Oleh karena itu penting bagi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan ini. Ya sudah dilaporkan tapi nggak ada, ya. Memang begitulah kepolisian. Kalau rakyat kecil ya cuma memposting statusnya atau apanya di Instagram atau di media sosial langsung dianggap sumber penghasutan, ya. Tetapi kalau kepolisian ya, dilaporkan dia melakukan penyiksaan yang nggak ada tindakan apapun. Jadi begitulah, ya. Nah ini kalau kita baca, kalian tonton di YouTube ya, Sudirman itu termasuk paling detil ya menceritakan penyiksaan yang dialaminya, ya. Itu bisa kalian tonton itu di sidang kemarin. Iya, sidang terpisah ya. Tertutup atau terbuka kan kemarin ya? Sudirman. Tanggalnya berbeda. Oh, pengajuannya berbeda ya. Sudirman, seorang terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, mengungkapkan bahwa dirinya mengalami berbagai bentuk penyiksaan fisik dan psikologis dalam proses penyidikan oknum aparat kepolisian. Dalam sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon pada September 2024, ia menceritakan pengalaman traumatis yang dialaminya. Salah satu bentuk penyiksaan yang dialami Sudirman adalah dipukul dengan kunci gembok. Dalam kesaksiannya, ia menunjukkan bekas luka di kepala akibat hantaman kunci gembok yang dilakukan oleh anggota Polres Cirebon. Hadi Saputra, terpidana lainnya, juga mengungkapkan hal serupa, di mana kepalanya dipukul dengan kunci gembok hingga darahnya keluar seperti air mancur, seperti dikutip oleh berbagai media massa saat itu, ya. Selain itu, Sudirman mengaku dipaksa makan dengan cara yang merendahkan. Dia dijadikan seperti hewan ternak, ya, disebar begitu saja makanan itu ke lantai, gitu ya. Di mana makanan tersebar di lantai, ia dipaksa memakannya tanpa menggunakan tangan. Tindakan ini menunjukkan perlakuan tidak manusiawi yang diterimanya selama proses penyidikan. Inilah Pak Prabowo Subianto yang perlu dibenahi, mohon dengan sangat untuk memberikan perhatian. Ini meskipun mereka berprofesi kebanyakan sebagai buruh, mereka juga anak manusia, anak bangsa Indonesia, Pak, ya. Berikanlah perhatianmu kepada mereka ini, Pak Prabowo Subianto. Saya sudah sampaikan kepada Bang Saganda Nenggolan supaya disampaikan kepada Pak Prabowo Subianto. Aduh, negara kita ini, ya. Dalam sidang PK, Sudirman juga menunjukkan kondisi fisiknya yang lemah akibat penyiksaan tersebut. Ia kesulitan duduk lama karena rasa sakit pada bagian punggungnya yang retak akibat ditembak dengan peluru karet dan ditendang oleh oknum polisi. Ini oknum polisi ini kok nggak ada rasa manusia, ya, merasa dia punya lencana, punya wewenang hukum. Dianggapnya semua selain keluarganya itu seperti binatang, ya. Ibtu Rudiana sekarang masih bebas. Katanya yang satu sudah meninggal. Siapa itu yang satunya itu? Ya. Sudirman kesulitan duduk lama karena rasa sakit pada bagian punggungnya yang retak akibat ditembak dengan peluru karet dan ditendang oleh oknum polisi. Kondisi ini terlihat jelas saat ia hadir di persidangan dan membuat majelis hakim bertanya mengenai kondisinya. Apa? Gugun Gumelar, meninggal 3 bulan lalu. Oh, Gugun Gumelar, ya. Aibtu atau Aibda? Aibda. Gugun Gumelar sudah meninggal. Itu yang dikejar oleh ini, ya. Oleh siapa itu? Jurnalis Kompas TV itu. Mantan Christian Grich, ya. Lari dikejar dia naik motor, ya kan. Kalau dia benar ngapain dia lari? Tapi sudah menerima apanya dia, karenanya kayaknya meninggal, ya. Tapi belum dihukum, ya. Jadi Ibtu Rudiana, ya, perhatikan ini, ya. Masyarakat akan kita gugah untuk tidak percaya
untuk tidak lupa, sehingga nanti ditulis buku dan dikonstruksi semua apa yang dialami, apa penyiksaan dan lainnya, dan itu kalau bisa dihadirkan ketika pemutaran film itu, ya, film tentang mereka. Kuasa hukum Sudirman, Titin Prialianti, menilai bahwa pengakuan kliennya yang menyebutkan bahwa dirinya memukul korban sebanyak 6 kali kemungkinan besar diucapkan di bawah tekanan. Jadi Sudirman ini akibat penyiksaan itu dia mengaku, ya, disuruh mengaku, ya, memukul korban 6 kali. Ya, dari pengakuan Sudirman ini kita tahu juga batunya diambil sembarangan, terus kayunya juga digergaji, itu dibuat-buat oleh polisi gitu. Balok pemukul. Balok pemukul itu dibuat-buat, ya, digergaji oleh polisi, disaksikan oleh Sudirman. Dan ini terjadi di Cirebon. Cirebon adalah kota yang cukup besar dan di Pulau Jawa, di dekat-dekatlah dengan akses informasi, ya, Jakarta. Tapi bisa kejadian seperti ini, apalagi di luar Jawa yang jauh dari akses informasi, ya. Penyiksaan terhadap Sudirman menimbulkan pertanyaan serius mengenai profesionalisme aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Masyarakat dan keluarga korban mendesak agar semua pelaku kekerasan termasuk oknum penyidik yang terlibat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Mereka juga berharap agar proses hukum berjalan adil dan transparan, ya. Walaupun sudah berjuang semua, ya, para ahli, para saksi, dan para pengacara dari Pradi, ya, tapi hasilnya zong, ya. Tinggal ditolak aja oleh hakim PK itu bahwa ekstraksi SMS itu belum diuji di peradilan, katanya. Beres, udah selesai itu. Jawabannya ini juga. Pertimbangan majelis menolak PK tersebut antara lain tidak terdapat kehilapan judeks fakti dan judeks juris dalam mengadili para terpidana. Jadi apa coba bentar? Jadi pertimbangan majelis, ya, dalam menolak itu, pertimbangan majelis dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekhilafan judeks fakti dan judeks juris dalam mengadili para terpidana. Judeks fakti, padahal jelas-jelas ada ekstraksi SMS dari forensik Polda Jabar, ya, dari Polda Jabar sendiri, itu nggak dipakai dalam persidangan, dalam rekonstruksi. Tapi itulah kualitas hakim kita, Pak Prabowo Subianto. Sudah sangat hancur negara kita ini, Pak, penegakan hukumnya. Dengan enteng hakimnya begitu, mentang-mentang bukan anaknya yang dipenjara seumur hidup sampai tua, sampai meninggal nanti mereka dipenjara itu. Oke pemirsa, segitu dulu yang bisa saya ceritakan. Ada rencana gaji dari Pak Prabowo, ya, mencapai 280%. Bukan rencana, kenaikan gaji hakim itu sudah 280% pada 15 Agustus 2025. Tetapi kalau dia cuma memutuskan tadi itu tidak ada kekhilafan judeks fakti, judeks juris, selesai. Tidak mau masuk ke material. Itulah, padahal naik anggaran 280% gaji hakim di 15 Agustus 2025. Ya, jadi inilah entah apalah yang terjadi pada negara ini dengan kualitas hakim semacam itu, ya, yang melaksanakan pekerjaannya asal-asalan, suka-sukanya, mentang-mentang dia bisa memutuskan nyawa kita di dunia ini, ya, dia bisa memutuskan kita masuk kurungan kapan dan berapa lama, karena dia sudah seperti Tuhan di dunia ini. Bukti baru novum itu, hakim tidak bisa menerima novum itu karena tidak memenuhi kriteria baru yang diatur dalam pasal 263 ayat 2, katanya. Jadi bukti baru atau novum yang diajukan oleh para pemohon tidak memenuhi kriteria sebagai bukti baru yang diatur dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP, tak apalah itu, ya. Bersembunyi di balik pasal-pasal. Pakai hati nuranimu, hakim. Ya. Bagaimana jika anakmu, ya, dituduh seperti itu tetapi ada bukti ekstraksi SMS 22.14.10, masih SMS almarhum Vina dengan Widi, ya, padahal penyiksaan dan pembunuhan itu dituduhkan katanya 21.15 sampai 22.30. Bayangkan masih SMS-an almarhum Vina dengan Widi pada pukul 22.14.10 WIB waktu Indonesia Barat. Diduga penyiksaan yang mereka lakukan, memukul, menyerang, memerkosa secara bergilir di tanah kosong, terus mengantarkan lagi di jembatan Talun, itu 21.15 sampai 22.30.
Padahal 22.14.10 masih SMS-an, nggak ada berita penyiksaan dari dikabarkan oleh almarhumah Vina. Kan bayangkan 22.14.10. Padahal dalam waktu 15 menit apa bisa itu dilakukan semua? Ya. Pemerkosaan bergilir, pemukulan, penyerangan, diantar lagi dari tubuh mereka itu berdua, dari lahan kosong ke jembatan Talun, terus DPO juga yang mengantarkan ini. Dan DPO-nya namanya Andi dan Dani. Andi dan Dani yang dalam keputusan 2016 itu dibilang dia yang menggotong jasadnya Vina atau Eki. Coba, dan itu masih fiktif sampai sekarang. Makanya saya mendesak supaya Prabowo Subianto mengganti Listio Sigit Prabowo yang tidak punya hati nurani ini, Kapolri ini, supaya diganti Kapolri dan dibentuk benar tim sus pencari fakta untuk mengkoreksi keputusan ini, gitu loh, dan mengadili, menangkap semua oknum-oknum kepolisian ya yang terlibat pada penyiksaan itu dan manipulasi dan rekayasa kasus itu. Berikut juga dengan jaksa dan hakimnya, gitu loh. Jangan mentang-mentang karena bukan keluarganya enak-enaknya mereka memutuskan dengan serampangan, ya. Hakim PK pun yang sudah di Mahkamah Agung sana nggak mau membaca berkas, cuma pasal-pasal aja dia. Ya. Apakah Jarod Richard yang lain terlibat di Mahkamah Agung sana, ya, yang uangnya 900 miliar itu sebagai maklar kasus. Ya, jadi pemirsa gitu dulu, nanti kita beritakan terus supaya naik kasus ini, apalagi ada rencana untuk pembuatan film, ya kalau bisa dibuatkan buku, ayo para penulis buku, ayo tuliskan dong gitu loh, demi kemanusiaan, ya hanya demi kemanusiaan, sehingga yang beradab, ya berkempri kemanusiaan, ya. Sampai jumpa di video kami. Kita akan secara rutin membahas ini, mengingat ini terus, ya. Dan KM50 juga, pembunuhan Noven yang belum selesai-selesai, padahal video CCTV-nya terang, belum lagi Kanjuruhan, Afif Maulana, ya, dan lainnya, ya. Kita selang-selingi lagi terus, dan kalau kita punya akses langsung kepada Prabowo Subianto, ya akan saya jelaskan, ya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.